Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan kitab As-Siyam atau As-Saum, bab yang ke-6. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, babu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyyah. Bab orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, yang mendorong dia berpuasa karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agama ini, keimanannya kepada kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, keimanannya kepada para malaikat yang mencatat amal ibadah, keimanannya kepada hari akhir yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa, keimanannya kepada takdir, karena yang menakdirkan, yang menetapkan kewajiban berpuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menakdirkan lapar dan haus, kenyang, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasanya didasari karena keimanan. Adapun orang yang berpuasa dan dia tidak beriman kepada Allah, atau dia berpuasa hanya karena ikut-ikutan, tidak tahu hakikat puasa, ini tidak masuk dalam hadis ini. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ihtisab artinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa niyyah, dan berpuasa didasari dengan niat atau puasanya diawali dengan niat. Di sini Imam Bukhari akan menjelaskan tentang rukun. Di antara rukun berpuasa adalah harus ada niat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain itu tidak sah kecuali ada niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadis. Satu hadis dari Aisyah yang diriwayatkan secara muallaq, tidak disebutkan sanadnya, begitu pula tidak disebutkan matannya secara utuh. Imam Bukhari hanya mengatakan waqalat Aisyah, dan Aisyah berkata radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsuna ala niyatihim. Mereka dibangkitkan di hari kiamat, di hari akhirat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Yang Allah nilai dari seseorang adalah niatnya, adalah tujuannya, maksudnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara utuh dengan sanad dan matan. Sanadnya yang lengkap dan matannya yang lengkap Imam Bukhari riwayatkan di kitab Al-Buyu', kitab tentang jual beli. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lengkapnya matan hadis ini, Nabi mengatakan yaghzu jayshunil Ka'bah. Ada satu pasukan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bibayda'a min al-ard, ketika mereka berada di satu padang yang luas, tanah yang luas, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka semuanya, mulai dari yang pertama di paling depan sampai yang paling belakang, semuanya
ditelan bumi. Ya. Dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana dibinasakan seluruhnya dari yang pertama, yang paling depan sampai yang paling belakang. Wa fihim aswaquhum, sedangkan di antara mereka itu ada hanya pedagang, penjual. Biasanya pedagang itu kalau mau bepergian, mengantar barang, pergi menjual barang, biasanya ikut dengan rombongan besar. Apalagi di tempat-tempat seperti padang pasir, itu berbahaya kalau seseorang itu pergi sendiri. Jadi ikut rombongan lah istilahnya, ikut rombongan. Ketika ada pasukan yang ingin memerangi Ka'bah, dia ikut di situ, dia ikut dengan pasukan tersebut. Tapi tujuannya bukan untuk memerangi Ka'bah, hanya untuk pergi berdagang. Kata Aisyah, "Wa man laisa minhum," dan di antara mereka pasukan ini ada orang yang bukan dari pasukan tentara tersebut. Mungkin hanya numpang lewat atau hanya sebatas ikut, atau dia berpapasan di tempat tersebut. Ketika Allah membinasakan mereka, ada orang-orang yang bukan dari pasukan tersebut. Jadi Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana semuanya dibinasakan sedangkan tidak semua dari mereka itu tujuannya sama? Tidak semua dari mereka itu ke Mekah untuk membinasakan atau untuk menghancurkan Ka'bah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, tsumma yub'atsuna ala niyatihim." Ya, Allah Subhanahu wa taala membinasakan seluruhnya dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir. Kemudian nanti di akhirat Allah membangkitkan mereka sesuai dengan niat masing-masing. Yang berada di situ tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah, ya akan dihazab. Tapi yang berada di sana hanya sebagai pedagang, hanya numpang lewat atau berpapasan, maka mereka tidak akan diazab karena Allah menghukum sesuai dengan niat seseorang. Ada riwayat lain di Sahih Muslim, riwayat yang lebih jelas sedikit atau ada lebih memperjelas riwayat ini, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Abatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi di dalam mimpinya. Faqulna ya Rasulullah, sana'ta syai'an fi manamika lam takun taf'aluh. Artinya ketika Nabi tidur, Nabi mimpi melakukan gerakan-gerakan yang tidak biasa Nabi lakukan. Akhirnya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, tadi waktu kamu tidur kau melakukan gerakan-gerakan yang engkau tidak pernah melakukannya." Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ajabu inna nasan min ummati." Saya terkejut. Dalam mimpi itu Nabi terkejut bahwasanya ada beberapa orang dari umatku. Bahwa pasukan ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah umat di sini artinya umatud dakwah? Umatud dakwah, umatnya Nabi Muhammad ada dua. Ada umatud dakwah, ada umat istijabah. Umatud dakwah semua manusia yang hidup sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai hari kiamat, itu semua umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi diutus kepada seluruh manusia. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus kepada kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad semua manusia, bahkan kepada para jin. Berarti semua manusia sampai hari kiamat itu semua umatnya Nabi Muhammad. Tapi namanya umatud dakwah. Umat yang ditujukan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang beriman itulah ummatul istijabah, yang menjawab dakwanya Nabi, yang mengamalkan dakwah Nabi Muhammad, itulah ummatu dakwah. Jadi di sini di riwayat Imam Muslim mengatakan, "Inna nasan min ummati." Ada beberapa orang dari umatku, ya ummuna bil baiti. Mereka mendatangi Baitullah, Ka'bah, birrajulin min Quraisy, yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang asal usulnya dari Quraisy.
qad laja'a bil baiti, dia berangkat datang ke Baitullah, hatta idza kanu bil baida khusifa bihim, ketika mereka belum sampai ke Ka'bah, mereka berada di tempat yang luas, yang tandus, yang kosong, khusifa bihim, mereka ditelan bumi, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqulna ya Rasulullah inna tariqa qad yajma'un nas. Sahabat atau Aisyah bertanya, ya Rasulullah, itu di jalan biasanya berpapasan dengan orang-orang lain. Ya, pasukan ini ingin ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, tapi ketika turun azab ada orang yang sementara lewat di situ, atau orang yang sementara mengembala di situ, atau orang yang sementara berjualan di situ. Apakah mereka semua juga akan dibinasakan? Qala na'am. Nabi SAW mereka mengatakan iya. Fihimul mustabsir, di antara mereka ada yang memang jelas tujuannya, ikut pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Wal majburun, al majbur, orang yang terpaksa, dia tidak mau pergi tapi dipaksa pergi. Wabnus sabil, ada orang yang hanya ikut lewat saja, bukan bagian dari pasukan tersebut. Yahlikuna mahlakan wahidan, mereka semua dibinasakan secara bersamaan. Semua yang ada di tempat itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasduruna masadir syatta, tapi nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan dengan keadaan yang berbeda-beda. Jadi ketika dibinasakan, mereka dibinasakan secara bersamaan. Azabnya sama di dunia, tapi di akhirat ada yang mendapatkan azab di akhirat, ada yang tidak mendapatkan azab. Kenapa? Karena dia ada di tempat itu bukan karena tujuan yang buruk. Ya ba'athuhumullahu ala niyatihim, mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi Imam Bukhari menyebutkan hadis ini sebagai syahid bahwasanya amalan itu tergantung niatnya. Termasuk puasa. Orang yang berpuasa mendapatkan pahala dari puasanya tergantung dari niatnya. Dia puasa karena apa? Apakah dia puasa karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena hanya ikut-ikutan, atau karena hanya dianggap sebagai orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Nabi SAW mengatakan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu mesti dibarengi dengan niat, dan setiap amalan itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya niat puasa apabila itu puasa Ramadan, puasa wajib, maka harus diniatkan sebelum terbit fajar. Harus diniatkan sebelum terbit fajar. Setelah matahari tenggelam, dilihat hilal, oh besok Ramadan. Berarti dia harus niatkan besok untuk berpuasa. Tidak boleh dia meniatkannya setelah terbit fajar. Tidak diterima. Karena hadis Nabi SAW, hadisnya Hafsah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr." Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum masuk waktu fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya, atau tidak sah puasanya. Dan niat ini harus setiap malam. Tidak bisa diniatkan, mengatakan saya berniat puasa 1 bulan Ramadan, kemudian setiap malamnya dia tidak berniat. Tidak, dia harus meniatkan setiap malam. Dan niat di sini bukan lafaznya. Niat aslu fil niat ma fil qalb, niyatu fil qalb. Niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Jadi ketika seseorang bangun makan sahur, itu sudah termasuk niat. Ketika seseorang masang alarm, mempersiapkan sahurnya untuk makan sahur, maka itu sudah termasuk niat. Jadi tidak harus menyebutkan lafaz sebagaimana yang masyhur di kalangan masyarakat dengan lafaz tertentu.
Karena Allah Subhanahu wa taala menilai isi hati kita, bukan lisan kita. Adapun puasa sunnah selain puasa wajib, maka dibolehkan berniat setelah fajar. Boleh memulai niat sekalipun sudah terbit fajar, bahkan sekalipun sudah tergelincir matahari. Sudah tergelincir matahari. Mungkin dari pagi dia tidak dapat makan minum, akhirnya mengatakan, nah, saya puasa saja. Nah, itu kan kalau dia puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, maka harus diniatkan sebelum terbit fajar. Ini sebagaimana hadis Aisyah ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah dan mengatakan, hal indakum syai', kalian punya makanan? Faqulna la. Istri Nabi mengatakan tidak ada. Ini bagaimana kehidupan keluarga Nabi SAW. Mau makan tidak ada makanan. Sedangkan kita terkadang untuk 1 bulan 2 bulan itu sudah lengkap makanannya di dalam rumah. Itu pun mengeluh lagi. Nabi SAW masuk ke rumah, ada makanan? Tidak ada. Faqala fa inni idzan shaim. Tidak ada makanan, ya puasa. Bukan mengeluh, bukan marah-marah, bukan mengamuk. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi Nabi berpuasa, kalian dapat pahala. Di sini ulama mengatakan, di sini yang dimaksud adalah puasa sunnah untuk mengamalkan kedua hadis tersebut. Hadis Hafsah tidak boleh, tidak diterima atau tidak sah puasa seorang kecuali meniatkan sebelum fajar. Hadis Aisyah menunjukkan Nabi berniat setelah terbit fajar. Maka untuk mengamalkan dua hadis ini, hadis Hafsah kita katakan ini untuk puasa wajib, sedangkan hadisnya Aisyah untuk puasa sunnah. Hadis ini juga, hadis Aisyah menunjukkan bahwasanya bahayanya berteman dengan orang buruk. Bahayanya berada di tempat orang-orang yang bermaksiat. Berteman dengan orang buruk. Nah, ini biasanya ketika kita berteman dengan orang buruk, maka kita akan terbawa dengan keburukannya. Apakah kita juga ikut melakukan keburukan? Atau ketika dia mendapatkan hukuman, kita juga ikut mendapatkan hukumannya. Minimal nama baik kita buruk karena berteman dengan orang yang buruk. Karena di antara cara mengetahui seseorang, menilai seseorang, lihat dengan siapa dia bergaul. Dengan siapa dia bergaul. Makanya pepatah Arab mengatakan, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu berkumpul, bertengker di dahan sesuai dengan jenisnya. Mereka akan bersama dengan sejenisnya. Jadi ketika seseorang itu bergaul dengan orang yang buruk, maka minimal dia sudah mencoreng nama baiknya. Dia akan dianggap sebagai orang yang buruk. Atau lebih buruk lagi kalau dia juga mendapatkan hukumannya. Dia mendapatkan keburukannya. Makanya di antaranya Nabi SAW melarang duduk di bejana atau duduk di hidangan yang dihidangkan khamar. La tajlisu ala ma'idatin yushrabu fihil khamr. Jangan duduk di meja, di tempat makanan yang ada dihidangkan khamar. Sekalipun dia tidak minum, tapi ada orang yang minum. Karena ini kemungkinannya. Bisa jadi dia coba-coba, atau dia dianggap peminum juga. Kalau ada penggerebekan, dia juga kena. Kenapa? Karena dia ada di tempat yang sama. Jadi hukumannya bisa hukuman dunia, bisa juga hukuman akhirat kalau dia ridho dengan perbuatan tersebut. Makanya Nabi SAW sebelumnya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hati-hati dengan fitnah, ujian, cobaan, bencana yang tidak menimpa orang yang berbuat maksiat saja, yang berbuat zalim saja.
Ya. Ketika Zainab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun, apakah kami akan dibinasakan sedangkan masih ada orang-orang soleh? Nabi mengatakan, na'am idza kathural khabath. Kata Rasulullah, iya, kalian akan dibinasakan sekalipun masih ada orang soleh apabila keburukan itu lebih banyak, lebih mendominan. Jadi keberadaan orang soleh di tempat itu tidak bisa mencegah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka diazab semua, sekalipun nanti di akhirat orang soleh dia mendapatkan pahala karena kesabarannya terhadap musibah tersebut, atau digugurkan dosa-dosanya, karena tidak mengingkari yang mungkar. Nah, dia membiarkan saja atau dia tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan, atau Allah maafkan karena dia sudah berusaha, tapi ya manusia lebih condong kepada keburukan. Yang jelas Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan hatinya, sesuai dengan niatnya selama di ketika apakah dia berada di tempat itu karena keridhaan terhadap maksiat tersebut, atau karena terpaksa, atau dia mungkin datang untuk menasihati, tiba-tiba azab datang. Jadi Allah akan membinasakan semuanya, tapi di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, yang disebutkan dengan sanad yang utuh dan matan yang utuh juga, yaitu Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muslim ibn Ibrahim al-Azdi Abu Amr al-Basri qala haddatsana Hisham ad-Distiwai qala haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana aw man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, siapa yang mendirikan salat malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab. Imam Bukhari dari bab ini mengatakan iman dan ihtisab itulah niat. Iman dan ihtisab itulah niat. Artinya ketika kita berpuasa karena apa? Karena Allah, karena keimanan kita kepada Allah, dan karena kita berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat yang dimaksud oleh Imam Bukhari atau yang dimaksud dalam hadis ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selain pahala-pahala lain yang Allah siapkan bagi orang yang berpuasa. Begitu juga wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis menunjukkan tentang keutamaan salat malam Lailatul Qadar. Nanti ada pembahasan khusus tentang Lailatul Qadar atau kitab khusus tentang Lailatul Qadar di Sahih Bukhari. Yang jelas jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, terkhusus malam-malam ganjilnya. Itu pendapat yang paling kuat. Ketika seseorang salat di malam-malam tersebut, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia salat karena iman dan karena ihtisab. Kemudian hadis ini juga menunjukkan pentingnya niat dalam beribadah. Selain niat itu syarat sahnya salat, syarat sahnya ibadah. Ibadah tidak diterima tanpa niat. Kemudian orang mendapatkan pahala dari ibadahnya sesuai dengan kadar niatnya. Jadi semakin banyak niat yang kita
tanamkan di dalam hati kita dalam beribadah, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Semakin banyak niat yang kita harapkan dari suatu ibadah, maka semakin banyak yang Allah berikan kepada kita. Makanya ini di antara keutamaan orang yang beribadah dengan ilmu. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu, dia puasa. Kenapa kau puasa? Ya, orang semua puasa. Itu saja niatnya. Kenapa kau puasa? Nah, puasa itu wajib. Itu saja niatnya. Tidak mengetahui keutamaan puasa yang lainnya, sehingga dia tidak mendapatkan keutamaan itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Karena niat itu sesuai dengan ilmu. Bagaimana dia mau meniatkan sesuatu dan dia tidak tahu sesuatu itu? Hanya semakin luas ilmu seseorang, semakin banyak pahala yang dia dapatkan dari ibadah tersebut. Selain kualitas ibadahnya lebih sempurna apabila dia beribadah dengan ilmu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kualitas niatnya itu mempengaruhi pahala yang dia dapatkan. Kalau dia meniatkan puasa mendapatkan ampunan, supaya lebih bertakwa, supaya membuat dia lebih sabar, supaya membuat dia lebih kuat. Semua yang dia niatkan, semua yang dia tahu tentang keutamaan puasa dia dapat. Semua yang dia tahu tentang keutamaan puasa dia dapatkan. Tapi kalau dia tahunya puasa itu wajib saja, puasanya hanya mengangkat kewajibannya saja. Sedangkan dia tidak ada niatnya lain, sehingga dia puasa ya hanya sebatas melepaskan kewajiban. Tapi dia tidak mendapatkan ampunan karena dia tidak meniatkan hal itu. Mana pentingnya niat dalam beribadah. Apalagi kalau dia beribadah itu dia tidak ikhlas. Dia menyekutukan Allah dalam niatnya, ini bisa merusak ibadahnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya beribadah untuk mengharapkan sesuatu dari Allah itu dibolehkan. Selalu saya singgung bahwa orang yang mengatakan beribadah tanpa mengharapkan sesuatu berarti bertentangan dengan hadis ini. Karena Nabi mengatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa artinya ihtisab? Mengharapkan sesuatu dari Allah, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat lebih utama. Kita beribadah, kita utamakan akhirat. Tapi tidak ada salahnya ketika kita beribadah, kita mengharapkan sesuatu dari urusan dunia. Karena kalau bukan kepada Allah kita berharap urusan dunia kita, kepada siapa kita berharap? Agar Allah memudahkan urusan dunia kita, melapangkan rezeki kita, memberikan kita kenikmatan-kenikmatan dunia. Siapa yang kita harapkan kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian bab selanjutnya, bab yang ketujuh, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu ajwadu ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Ini masuk kategori adab. Di antara adab di bulan Ramadan adalah hendaklah seseorang itu memperkuat sifat kedermawanannya. Lebih banyak berbagi dalam segala hal. Ini berbagi itu, al-jud itu tidak mesti dengan harta. Ketika seseorang tidak memiliki harta, maka dia bisa berbagi dengan hal-hal yang lain. Dia berbagi dengan tenaganya, membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, mengangkatkan barang orang yang kesulitan mengangkat barangnya. Apa saja. Makanya di bulan Ramadan kita perbanyak ini. Jangan berpikir bahwa kedermawanan itu selalu bermakna uang. Sehingga ketika dia tidak memiliki harta, dia hanya menunggu saja diberi. Padahal dia bisa memberi apa saja. Kita lihat orang di pasar membutuhkan pertolongan, bantu. Apa saja. Ada orang yang mau menyeberang, kita lihat, bantu dia menyeberang. Itu kebaikan semua. Jadi usahakan di setiap hari di bulan Ramadan ada kebaikan kita. Membantu orang membagikan makanan berbuka puasa, membersihkan tempat ibadah,
Eh, apa saja, yang penting itu bermanfaat bagi orang banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Dia tidak punya tenaga, mungkin dia sudah tua, tidak mampu lagi. Ya, dia kasih idenya, nasihatnya. Nah, itu bantuan juga, kebaikan juga. Membagikan ilmunya. Bisa ajari anak-anak mengaji di bulan Ramadan dengan ikhlas, secara gratis. Nah, itu sedekah juga, sedekah dengan ilmu. Nah, justru sedekah dengan ilmu mungkin bisa lebih berharga daripada sedekah dengan harta. Harta habis. Tapi kalau ilmu, dia bisa manfaatkan. Bermanfaat dunianya, bermanfaat akhiratnya. Apa saja yang bisa kita berikan kepada orang, kita berikan di bulan Ramadan. Dan harus ada perbedaan antara kondisi kita di dalam bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan kita sudah terbiasa bersedekah 1.000, 2.000, 100.000. Ramadan jangan sama seperti itu. Naikkan levelnya. Makanya orang-orang yang cerdas di hari-hari seperti ini dia sudah siapkan. Jangan nanti masuk Ramadan sudah habis uang. Tidak, dia siapkan memang. Oh, kalau pergi sholat Jumat biasanya saya itu 100.000. Tidak kasih dua kali lipat 200.000 setiap Jumat. Setiap ke masjid, setiap lewat kotak amal itu, ya dia masukkan berapa biasanya? Sekian, tambahi. Jadi harus ada harus ada keadaan yang lebih di bulan Ramadan. Harus ada peningkatan kedermawanan di bulan Ramadan. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab ini mengatakan ajwadu makanan Nabi SAW yakunu fi Ramadan. Yang kondisi paling dermawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di bulan Ramadan. Imam Bukhari menyebutkan satu hadis dalam bab ini. Beliau mengatakan haddatsana Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Basri. Qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad Az-Zuhri Abu Ishaq Al-Madani. Qala akhbarana Ibnu Shihab Az-Zuhri juga Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Shihab Az-Zuhri an Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud Al-Hudhali. Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud Al-Hudhali. Abu Abdullah Al-Madani Al-Faqih Al-A'ma. Anna Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajjalun nasi bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan. Tidak ada manusia yang paling dermawan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya seumpamanya mana yang lebih dermawan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman banyak hartanya. Bahkan diriwayatkan dia menafkahi hewan-hewan. Bukan cuma manusia, hewan, jin dia nafkahi. Kita mengatakan kedermawanan itu tidak dilihat banyaknya yang dia berikan. Tidak dilihat nominalnya, tapi persentasinya. Bisa jadi ada orang hartanya sedikit, tapi sedekahnya banyak. Lebih banyak daripada yang miliaran yang dia sedekahkan sedikit. Makanya seperti hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan apa? Sabaqa dirhamun bimi'ati alfi dirham. Satu dirham itu mengalahkan 100.000 dirham. Artinya yang bersedekah 1 dirham ini lebih dermawan daripada yang bersedekah 100.000 dirham. Sama bagaimana ya Rasulullah? Ini 1, ini 100.000. Kata Rasulullah, kana li rajulin dirhaman. Yang pertama ini dia cuma punya 2 dirham saja.
Itu saja uangnya, hartanya cuma 2 dirham. Dia sedekahkan 1. Berarti dia sedekahkan berapa? 1/2 hartanya. 1/2 hartanya. Jangan lihat 1 dirhamnya, lihat berapa yang dia punya. Dia kasih keluar 1/2 hartanya. Sedangkan yang 100.000, dia punya miliaran, triliunan. Jangan lihat banyaknya. Si fulan bersedekah 100 juta. Lihat kok tabungannya, berapa tabungannya itu. Jadi jangan meremehkan sedekah. Mungkin hanya 1.000. Mungkin itu tonji kurang bisa namakan. Mungkin itu pun sudah anak kortimi untuk makan malamnya, makan siangnya. Dia sedekahkan 1.000 rupiah. Dan itu Allah menilai persentasinya, bukan banyaknya. Makanya terkadang ada panitia-panitia pengumpul infak. Terkadang merendahkan itu. Sekalipun diri mulutnya tidak dia merendahkan. Tapi bunyi-bunyi ini receh-receh. Jangan lihat recehnya. Bisa jadi itu lebih banyak pahalanya, lebih ikhlas, lebih tulus daripada yang ratusan juta itu. Makanya ketika Anas mengatakan Nabi itu ajwadun nas, jangan lihat nominalnya. Lihat bagaimana Nabi mensedekahkan seluruh hartanya. Jadi kalau kita membandingkan Abu Bakar Siddiq dengan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan lebih banyak sedekahnya daripada Abu Bakar Siddiq. Tapi Abu Bakar Siddiq lebih dermawan daripada Utsman. Karena Utsman tidak pernah bersedekah dengan seluruh hartanya. Sedangkan Abu Bakar pernah bersedekah dengan seluruh hartanya. Sekalipun kalau mau dibandingkan, lebih banyak nominalnya sedekahnya Utsman bin Affan. Tapi Allah menilai persentasinya, ketulusannya. Jadi Ibn Abbas mengatakan, karena Nabi SAW ajwadan nas bil khair. Orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Karena ada tuh dermawan salah-salah. Selalu bersedekah, tapi balok na sedekah kan. Nanti saya terakhir minum balok. Ini bukan sedekah ini. Terkadang sedekah dengan kaluruknya. Ini bukan sedekah itu. Nanti saya traktir pergi ke situ nih, nongkrong di situ. Maksiat. Jadi dermawan dalam kebaikan. Adapun keburukan itu bukan kedermawanan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi lebih dermawan lagi. Jadi di hari biasa saja sudah full. Sudah paling dermawan. Baik, kalau bulan Ramadan tahu saya tanya. Lebih dermawan lagi. Ketika di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril. Apalagi ketika Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailah fi Ramadan. Jibril setiap malam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yansalikh, sampai Ramadan berlalu, ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi Jibril menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza laqiyahu Jibril alaihissalam, ketika Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ajwadan nasi bil khairi minar rihil mursalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dermawan dengan kebaikan, lebih dermawan, lebih banyak kebaikannya daripada angin yang berhembus, yang membawa berkah, yang membawa nikmat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, hubungannya dengan bab jelas. Bahkan Imam Bukhari hanya mengambil lafaz dari hadis ini. Ajwadu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Yang mana bab ini sebagai motivasi kita untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, untuk menambah kualitas ibadah kita. Makanya jangan berpikir bahwa orang di bulan Ramadan itu nilai puasanya sama, tidak. Nilai puasa dipengaruhi oleh sifat-sifat ini, sifat kedermawanannya. Termasuk juga anjuran untuk membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena Jibril setiap malam mendatangi Nabi SAW untuk menyampaikan Al-Quran. Nabi SAW
dalam hadis ini sifat kedermawanannya Ibn Abbas ibaratkan seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus karena ketika angin itu bertiup, angin yang membawa kebaikan, itu kebaikannya tidak bisa terhitung. Kebaikan yang didatangkan oleh angin itu. Manusia mendapat manfaat, seluruh manusia mendapatkan manfaat dengan angin yang berhembus. Apalagi di Jazirah Arab, kadang mereka sangat menikmati ketika ada angin yang berhembus. Ketika cuaca panas, ada angin sepoi-sepoi, Masya Allah. Nikmat. Ini dinikmati oleh seluruh manusia, tanpa terkecuali. Kemudian dinikmati oleh hewan-hewan. Kemudian dinikmati oleh tumbuhan-tumbuhan. Jadi semua mendapatkan nikmat dari angin yang berhembus. Tapi Nabi SAW lebih bermanfaat lagi, lebih baik lagi. Kenapa? Karena manfaatnya Nabi dunia dan akhirat. Manfaatnya Nabi, kebaikannya Nabi SAW bukan hanya sebatas kebaikan dunia saja, tapi termasuk kebaikan akhirat. Ketika Nabi SAW bersedekah, Nabi menjadikan sedekahnya itu sebagai sarana untuk berdakwah. Jadi bukan hanya kasih saja kemudian selesai, tidak. Makanya ketika Nabi SAW memberikan kepada seseorang kumpulan kambing di antara dua gunung. Bayangkan dua gunung penuh dengan kambing di sela-selanya itu. Nabi berikan kepada satu orang. Satu orang saja. Tapi dampaknya apa? Ini orang datang ke kampungnya, ke kaumnya mengatakan, masuk Islam semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhafu al-faqr. Muhammad itu kasih sedekah, memberi seperti orang yang tidak takut miskin. Artinya gara-gara hadiah ini dia mengajak kaumnya masuk Islam. Nah, ini juga fikih dalam bersedekah. Jangan bersedekah sebatas kenyang selesai. Sudah makan apa? Tidak ada manfaatnya. Minimal kasih sedekah, nasihati. Ajak dia. Dakwahi dia. Ajarkan tauhid. Bilang ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya menyampaikan rezeki, meminta kepada Allah. Jangan asal kasih selesai. Sehingga besok datang lagi keadaan tidak berubah. Jadi niatkan ketika bersedekah jangan hanya memberikan fisiknya saja, tapi bagaimana kita bisa menasihati akidahnya. Kita bisa menasihati amalannya. Bagaimana? Salat kah? Atau saya kasih nanti setelah salat. Supaya dia salat. Atau apa saja, bagaimana supaya kedermawanan kita itu bukan hanya sebatas kenikmatan dunia saja yang fana, tapi bisa berdampak kepada urusan akhiratnya. Makanya semakin banyak manfaat dari sedekah itu, maka semakin afdal. Tidak sama bersedekah dengan orang yang rajin beribadah dengan orang yang tidak rajin beribadah, tidak sama. Karena ini makan sebentar pergi bermaksiat, kasih sedekah pakai motor, beli rokok, beli apa semua, tidak salat. Sedangkan ini dia salat, dia beribadah, dia nafkahi anaknya. Jadi orang harus punya fikih juga dalam bersedekah. Sekalipun bukan berarti tidak boleh bersedekah dengan yang ini. Yang penting kita niatkan, siapa tahu ada niat-niat lainnya supaya dia bisa rajin beribadah. Tapi harus ada usaha. Jangan hanya memberi kemudian dibiarkan begitu saja. Jadi Nabi SAW kebaikannya lebih baik daripada angin yang berhembus karena ini bukan hanya sebatas materi saja, tapi bagaimana sedekahnya itu, bagaimana kebaikannya Nabi itu mengantar dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tidak sama bersedekah dengan penuntut ilmu, tidak sama dengan orang yang bukan penuntut ilmu. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan tidak sama dengan yang tidak membutuhkan. Makanya Nabi mengatakan as-sadaqatu 'alal faqiri sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzir rahim sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada orang miskin dapat satu pahala, sedekah saja. Tapi bersedekah kepada keluarga, kerabat, apalagi kalau juga miskin memang, dia dapat pahala sedekah, juga pahala silaturahim.
Jadi ketika bersedekah, jangan cuma satu niatnya saja. Perbanyak niat di situ. Ya. Terkadang kita bersedekah dengan tetangga untuk mempererat keharmonisan bertetangga. Ya, itu bagus juga, niat juga, karena kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, tetangga lebih utama daripada orang yang di ujung sana. Yang kita kenal lebih utama daripada. Makanya ketika istrinya Ibnu Mas'ud ingin bersedekah, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya saja kamu sedekahi, suamimu saya lebih pantas kamu sedekahi. Istrinya mengatakan, enakmu itu. Ya, akhirnya tanya kepada Nabi. Nabi mengatakan, na'am, zaujuki ahabku an tatasaddaq bi. Ini istri boleh menunaikan zakat kepada suaminya, karena istri tidak wajib menafkahi suaminya. Ini kalau istrinya kaya, dia boleh sedekah kepada zakat kepada suaminya kalau suaminya miskin. Kalau suaminya miskin. Begitu juga kalau kepada anaknya. Artinya apa? Ketika kita mau bersedekah, pikir-pikir, ini sedekah kita kemana ini? Manfaatnya kemana? Jangan yang penting kirim-kirim. Apalagi kalau sedekah kita itu justru akan menjerumuskan dia. Kita sudah tahu bahwa ini dikasih uang ini, pergi minum balok, pergi lagi nu kasih. Seperti memberi orang anak-anak yang di lampu merah di pinggir jalan. Itu bisa jadi kita ta'awun alal its. Kenapa? Karena kita kasih, dia lebih tambah senang tinggal di situ. Tidak mau berusaha, tidak mau belajar, bahkan tidak sholat. Terkadang dia baca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran untuk mendapatkan uang, bukan karena Allah. Ya, berarti kau membantu dia baca Quran tidak ikhlas. Apalagi ini dilarang dalam negara. Ada peringatan, jangan memberi kepada anak jalan. Berarti kita sudah melanggar pemerintah. Jadi kita niatnya berbuat baik, ya dosa kita dapat. Jangan kasih. Sekalipun dia menangis-nangis di situ, jangan kasih. Masih banyak orang yang tidak meminta-minta, sebenarnya dia butuh. Cuma karena dia tidak mau merendahkan dirinya, kita beri secara halus, secara sembunyi-sembunyi. Ini bersedekah itu butuh ilmu, butuh fikih juga. Ibadah yang besar, banyak orang tidak punya ilmu dalam bersedekah, sehingga manfaat sedekah itu tidak banyak, tidak maksimal manfaat sedekah itu, karena ini dia tidak punya fikih dalam bersedekah, dia tidak punya ilmu dalam berbagi. Yang penting, banyak orang, banyak begitu kan, dia kumpulkan orang supaya dibilang, orang dermawan itu. Bahkan terkadang sengaja orang nak kasih berkelahi supaya viral, mau nak video call lagi. Itu dipertanyakan keikhlasannya. Gara-gara kau mau berbagi 100.000, banyak orang yang tersiksa di situ. Bahkan bisa ada yang masuk rumah sakit, bahkan ada yang bisa mati gara-gara berebutan. Ada yang menyikut, menyakiti, belum lagi bercampur laki-laki perempuan. Apa susahnya kamu datangi rumahnya? Kalau memang ikhlas karena Allah, tak usah ingin dilihat, tidak. Kita ingin Allah yang menilai sedekah kita. Apa susahnya datang ke warung, tanyakan siapa yang punya utang di sini, saya lunaskan utangnya. Tidak ada tahu kalau kita yang bayarkan. Selesai. Datangi. Ada orang yang mungkin utangnya bertumpuk di toko, karena makan, dia berutang itu karena mau makan. Atau kita bawakan makanan ke rumahnya, daripada harus mereka di situ bercampur laki-laki perempuan. Terkadang ada yang mati, biasanya sengaja dilempar uangnya supaya orang berebutan di situ, supaya seru katanya. Jadi ini semua menunjukkan kurangnya kita fikih dalam bersedekah. Jadi Nabi SAW sangat dermawan di bulan Ramadan, lebih dermawan di bulan Ramadan, dan kita berusaha untuk lebih banyak memberikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya tentang adab-adab atau perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.